wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Yang pertama, marilah tidak bosan-bosannya kita mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana di hari Senin yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih kembali bisa mempertemukan kita tanpa kurang satupun, melanjut kajian kita dalam kegiatan Rohani Islami SMA Negeri 19 Medan. Yang kedua, salawat dan salam tak sampai juga kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya di akhirat kelak lah yang kita harapkan. Mudah-mudahan Rasulullah SAW mengakui kita sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan kita lanjut kajian kita. Marilah sama-sama kita undang Al Ustadz Ingah Maulana. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma illa ya Allah. Pada dasarnya kami ini tidak punya ilmu illa ma'alamtana, kecuali ilmu ya Allah ajarkan. Ilmu ya Allah berikan kepada kita. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Alhamdulillah la kulli hal, bersyukur kita atas nikmat yang Allah telah beri. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar, Nabi junjungan alam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat kepada Rasulullah, kelak di mahsyar kita menjadi hamba Allah yang diakui sebagai umat Nabi. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk hamba Allah yang dapat syafaat Nabi di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan kepala sekolah SMA Negeri 19 yang dirahmati Allah. Yang sama kita muliakan jajaran Dewan Guru yang saya sayangi karena Allah, adik-adik yang menimba ilmu di SMA Negeri 19 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa memperpanjang kalam karena suasana ya beginilah ya, sudah lama mati lampu, memang panas-panasnya nih. Kalau di India 44 derajat itu sampai aspal meleleh. Itu sebenarnya belum apa-apa dibandingkan di mahsyar ya. Bahkan di mahsyar ada ulama yang mengatakan ada segolongan orang yang bahkan seakan-akan matahari itu sejengkal dari atas kepala. Nah, begitulah. Kalau hari ini panas ecek-ecek nih. Ya, walaupun begitu kita jagalah kondusivitas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dianggap Allah baik. Ya, karena di dalam kitab Al-Jawrul Mawhub, duduk sejenak di majelis ta'lim itu lebih baik dibandingkan sholat malam 1000 rakaat. Ini amalan baik. Semalam saya dihubungi oleh Pak Topik ya, meminta saya kembali ceramah di sini, menyampaikan beberapa materi yang beliau pinta hari ini mengenai menjamak solat atau mengqasar solat. Ya, ini mengenai solat. Jadi adik-adik sekalian dirahmati Allah, kita ngaji nih konsepnya. Ngaji itu pakai kitab, ya, supaya ada pertanggungjawaban ilmu. Hari ini banyak orang yang belajar, kalau udah tak belajar pakai kitab, belajar pakai apa, mualim? Pakai YouTube orang. Ya, bahkan ada yang pakai searching di Google. Masalahnya benar apa tidak referensinya, itu persoalan. Mungkin kalau kita kaji dengan YouTube lewat guru-guru kita seperti Ustaz Abdul Somad, ya, Ustaz Buya Yahya, nah, mungkin kajiannya menarik. Ya, bagaimana kalau seandainya tidak bertanggung jawab selain ulama-ulama tersebut? Ini masalah kita. Kita ngaji pakai kitab At-Taqriyatus Sadidah fil Masail Mufidah. Ini kitab fikih. Cuman ini alirannya mazhab Syafi'i.
Ini kalau ada di antara kita ada yang Muhammadiyah ya atau beraliran Salafi, mungkin nanti ada sedikit berbeda, tapi tak mengapa. Jadi kita akan buka sesi tanya jawab untuk pemahaman. Itu yang penting tuh, ya, pemahaman supaya kita dapat melihat bagaimana pemandang ulama lain terhadap persoalan kita ini. Mengenai sholat, jamak sholat. Apa itu jamak sholat? Menjamak sholat. Jamak itu mengumpulkan, menggabungkan, itu jamak. Ya, jamak itu gabung, himpunan dia banyak. Yang kedua ada qasar. Qasar itu meringkas. Ya, jamak itu gabung, qasar itu meringkas. Ini sering dilakukan. Bagi siapa? Ini biasanya orang yang dalam perjalanan. Maka dalam kitab fikih ini banyak disebut sholat jamak dan qasar itu langsung pada bab judul besar, namanya babu sholatil musafir, bab sholat orang yang sedang bepergian. Orang bepergian ini bukan persoalan sholat saja, bahkan orang yang sedang musafir pun boleh tidak meninggalkan puasa Ramadan? Boleh. Apa ayatnya? Al-Baqarah 184. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi orang yang sakit, marid. Marid sakit apa tidak? Marid apa arti marid? Marid sakit. Marid itu orang yang sakit. Kalau merit, nikah. Ditinggal merit, sakit. Ditinggal merit sakit apa tidak? Sakit. Nampak dari pengalaman orang nih ya. Ya, marid. Marid itu sakit. Jadi sakit di sini dua. Dalam kitab At-Tibun Nabawi yang dikarang oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, murid kesayangan dari Syekh Ibnu Taimiyah. Penyakit itu terbagi dua, ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Penyakit zahir medis, kalau batin itu hati. Bedanya apa? Kalau penyakit zahir yang lebih tahu tentang penyakit itu kita. Ya, yang tahu kaki kita panuan siapa? Kita atau kawan? Kita. Yang tahu badan kita banyak bisul siapa? Kita. Sampai kita kasih tahu sama orang, kita bisulan. Tapi kalau yang tahu kita sombong siapa? Orang. Yang tahu kita angku siapa? Orang. Orang sombong tak akan pernah bilang dirinya sombong. Betul apa betul? Betul. Ya. Orang yang cemburuan, pernah nggak orang ini bilang orang ini cemburuan? Nggak pernah kan? Sampai mati tak pernah orang ini bilang nanti. Yang bilang cemburuan siapa? Ini apa ini? Ini. Jadi itu penyakit batin sebenarnya. Ya, di dalam. Jadi adik-adik sekalian dirahmati Allah, itu persoalan. Ya. Baik masuk ke dalam kajian, ternyata orang yang musafir dan lain-lain bisa tidak sholat. Bisa, boleh, bukan tidak sholat, boleh dirukhsah dia dalam keadaan sholatnya. Baik musafir, ya, atau orang yang sakit. Sholatnya itu bisa tidak seperti biasa. Begitu juga dengan puasa. Ini persoalan. Perempuan kapan keadaan perempuan boleh meninggalkan puasa? Musafir. Apa lagi? Haid. Apa lagi? Nifas. Apa lagi? Hamil. Kesurupan? Bolehkah perempuan kesurupan tidak puasa? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tengok kesurupannya juga. Kalau dia kesurupan setelah subuh, kesurupannya hanya 5 menit. Ya, ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia habis sahur, kesurupan sampai beduk maghrib. Ada tidak orang kesurupan sampai? Ada. Itu kalau orang kampung namanya polong. P3 hari kesurupan. Nah, itu ada namanya. Itu biasa tuh. Ya, polong namanya. Penyakit polong, bukan kacang polong. Namanya polong. Nah, jadi begitulah ya. Masalahnya hari ini kalian ada tidak puasa yang belum kalian ganti? Banyak. Kalau perempuan normal yang belum menopause atau menopause, apa itu? Menopause itu berhentinya darah haid. Udah tak haid lagi, namanya menopause. Berapa usia itu? 60. 50 ke atas biasanya begitu. Kalian istri kalian nanti usia 50 udah berhenti menopause, artinya tidak punya
anak lagi. Jadi kalau istri kan udah 50, boleh tidak kan kawin lagi? Senang kali orang nih kan. Gini orang nih bang. Kalau hari ini kalian ada hutang puasa, maka wajib qadha. Jadi pelaksanaan ibadah sebelum mualim sambung nih ya. Jadi harus duduk dulu kajiannya masalah sholat. Ibadah itu terbagi 3. Ada adaan, ya yang mau dicatat-catat. Ya, ada qadhaan, ada i'adatan. Ada adaan. Adaan itu apa? Mengerjakan sholat pada waktunya. Tadi kan sholat zuhur. Kapan kalian sholat zuhur? Tadi. Itu namanya adaan. Yang kedua ada qadhaan, mengganti sholat. Artinya apa? Boleh sholat zuhur, tapi kalau qadha boleh pada waktu sholat yang lain, termasuk Ramadan. Kapan qadha Ramadan? Di luar Ramadan atau dalam Ramadan? Di luar Ramadan. Itu surah Al-Baqarah 184, ayyamam ma'dudat, hari-hari yang dihitung yang lain. Fa'iddah min ayyamin ukhra. Hitungannya apa? Pada hari yang lain kata Allah. Kalau hari ini kalian ada qadha Ramadan, termasuk tuh. Kapan kalian ganti? Masalahnya hari ini puasa Syawal. Pertanyaannya, Ustadz, ada yang nanya malam gitu. Aku ada hutang puasa. Berapa lama perempuan biasanya? 7. Karena haidnya tuh 7. Kalau 20 ada tidak? Nah, itu biasanya darah istihadhah. Istihadhah itu darah penyakit. Ini laki-laki harus tahu kapan perempuan haid, kapan tidak. Bukan berarti yang tahu darah haid itu orangnya aja, kalian juga. Ini untuk istri kalian dan anak kalian nanti. Ya, darah itu berbeda. Beda tuh darahnya. Jadi sering-sering cek tuh. Imam Syafi'i itu ya meneliti bahkan 1000 perempuan untuk darah haid. Itu hebat Imam Syafi'i. Pernah kalian meneliti darah haid? Pernah kalian? Berarti belum sejago Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i mengatakan normalnya perempuan haid itu selama seminggu. Tiba-tiba satu ketika ya, dalam bulan-bulan tertentu dia sampai 10 bahkan 15 hari. Ketika darahnya berbeda itu istihadhah namanya. Darah istihadhah boleh tidak sholat? Boleh. Caranya bagaimana? Bersihkan dulu, ya, bersihkan dulu, jangan keluar, ambil wudhu, sholat. Nah itu dia. Boleh tidak puasa? Caranya bagaimana? Sama. Ya, hanya saja nanti itilaf ulama ketika persoalan nikah. Paham persoalan nikah? Kalian ada nikah. Kalian darah istihadhah ada. Suami kalian berhajat. Kira-kira boleh tidak? Nah, di sini itilaf ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kenapa dikatakan tidak boleh? Karena menyangkut kesehatan reproduksi perempuan. Nah, itu dia. Kalau seandainya darah tadi ngalir terus-menerus, bagi kalian laki-laki apa solusinya? Kawinlah, kawin lagi. Nah, itu. Nah, ini. Mudah, ya. Mudah dalam Islam, pasti ada jawaban. Persoalan qadha. Kalian ada hutang puasa, tapi kalian mau puasa sunnah. Baiknya bayar hutang puasa dulu atau mengerjakan sunnah? Bayar hutang qadha Ramadan atau puasa sunnah? Di sini itilaf ulama. Inilah namanya fikih. Kalau fikih itu ramai dengan pendapat, ya. Ulama pertama mengatakan kerjakan qadha Ramadan karena itu yang lebih utama, karena itu wajib. Sementara Syawal itu sunnah. Dah, pendapat yang kedua mengatakan boleh kerjakan sunnah baru belakangan qadha Ramadan. Dalilnya apa, Malim? Dalilnya bahwa Sayyidah Aisyah mengqadha Ramadan kalau tak Rajab Sya'ban. Artinya apa? Artinya Aisyah, istri Nabi, mengqadha Ramadan itu kira-kira mau jumpa Ramadan tahun berikutnya. Nah, itu kan. Jadi boleh tidak kalian puasa Syawal sebelum qadha Ramadan? Boleh. Ini kata ulama, kenapa? Karena ghalabatuz zon, sangkaan kuat kalau seandainya yang mau puasa ini menyangka bahwa umurnya akan dipanjang Allah tak sampai tahun depan. Ini bagi orang yang muda. Kalian adik-adik yang SMA nih, masih usia SMA, boleh amalkan. Kira-kira sangkaan kuat panjang tidak umur? Sangkaan kuat, panjang umur.
menurut kebiasaan, yang duluan meninggal siapa? Nenek-nenek atau anak gadis? Nenek-nenek. Ya. Biasanya yang duluan meninggal siapa? Nenek-nenek apa anak gadis? Nenek-nenek. Biasanya. Ya. Nenek-nenek, biasanya nenek-nenek. Maka bagi nenek-nenek, ya Nek, dengar Nek. Ya. Bagi nenek-nenek, jangan ambil pendapat yang kedua. Ambil pendapat yang pertama, kerjakan dulu wajib baru sunnah. Ada pendapat yang ketiga, ini moderat. Ya, ini disampaikan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair. Ini kitab kami pelajari waktu di Al-Qismu Ali, Jalal Ismailiyah, ya, Mas Al-Wasliyah. Di dalam kitab tersebut disampaikan boleh dikerjakan dua-dua, tapi dengan satu niat. Niat apa? Niat hanya niat mengqadha Ramadan. Jangan disambil pakai niat sunnah, bisa bermasalah puasanya. Hanya qadha Ramadan saja. Mengqadha Ramadan pada hari puasa sunnah dapat 2 pahala. Pahala wajib dapat, pahala sunnah dapat. Itu sama dengan kita sholat, ya, di masjid. Satu ketika ada sholat sunnah, tapi kalian kerjakan sholat, mengqadha sholat di masjid, itu dapat 2 pahala. Pahala wajibnya dapat, pahala sunnah tahiyatul masjidnya dapat. Paham? Nggak apa-apa, sambil kipas, ya. Memang luar biasa panas ini. Masuk dalam sholat tadi, ada i'adah, mengulang sembahyang. Kenapa diulang sembahyang? Pertama, ada 2 alasan mengulang sembahyang. Yang pertama, menyempurnakan sholat kita. Yang kedua, membantu menyempurnakan sholat orang lain. Contoh, kalian udah sholat di rumah, sendirian. Sholat zuhur sendirian di rumah. Kalian pas lewat masjid, ada orang sedang sholat berjamaah di masjid. Kalian ikut, boleh tidak? Sedangkan kalian dah sholat tadi. Boleh, hukumnya sunnah. Ini namanya i'adah, mengulang sembahyang. Bagi perempuan yang sulit, maka ada jamaah Ustadz, ya, jamaah mualim bertanya, Ustadz, aku udah 30 tahun berumah tangga, tapi tak pernah sholat berjamaah dengan suami. Bukan karena suami tak pernah sholat. Suami sholat, tapi sholat suami di masjid, bukan di rumah. Makanya setelah sholat isya, suami pulang. Si istri tak pernah sholat berjamaah dengan suami. Caranya bagaimana? I'adah, mengulang sembahyang. Nanti kalian kalau udah nikah, ya, selain kalian sholat masjid berjamaah, pulang ke rumah, ajak istri sholat berjamaah. Supaya masjid itu, rumah itu hidup. Rumah itu seperti masjid. Itu cara pertama. Cara yang kedua, ini agak ekstrim. Supaya kalian sholat berjamaah di rumah. Suruh laki kalian kawin lagi. Ini agak ekstrim. Satu rumah sama istri mudanya, sebelah kamar kalian. Masuk sholat isya, ketok pintunya. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Kak, udah masuk isya, sholat kita yuk. Yuk. Siapa yang jadi imam? Kalian jadi imam. Kalian, karena kalian istri pertama. Yang sebelah kalian istri. Bisa dibuat? Tapi mau sholat berjamaah? Buatlah tuh. Bisa kalian buat? Bisa. Bisa orang dibuat. Oh, nggak bisa, Pak? Bisa kali pun, kan? Bisa kali pun. Kalau yang satu haid, satu bersih, bisa tidak berjamaah? Tak bisa. Caranya bagaimana? Cari istri ada. Paham? Ya, udah. Yang satu haid, yang dua haid, yang satu bersih. Bisa berjamaah? Enggak. Caranya bagaimana? Itu dia. Semangat kali orang dia. Nah, balik kajian, ya. Jadi termasuk musafir pun begitu. Ya, adik-adik sekalian dirahmati Allah. Masalahnya mengqashar sholat, ini dia. Jamak itu menggabung sholat, ya. Yang digabung itu biasanya, zuhur ansar atau maghrib dan isya. Itu dia. Bagi siapa? Bagi orang yang musafir. Berapa perjalanannya? Ini dia. Di sini jelaskan. Ar-rukhasul muta'alliqah bis safar at-tawil. Ya. Taniyah wa tamanun kilometri fa aktar. Jadi jarak minimal musafir sehingga menjadi penyebab seorang itu boleh, ya, untuk mengqashar atau jamak sholatnya adalah 82 km.
Tapi kalau kita buka kajian Buya Yahya, beliau mengatakan 84 kilometer. Kira-kira gitu. Kira-kira berapa meter tuh? Kilometer tuh. Kalau dari sini kemana tuh? Ke Brastagi lebih enggak tuh? 82 kilometer. Brastagi enggak. Lebih apa enggak? Kemana tuh 82 kilometer? Hah? Ke Siantar. Ke Siantar. Mualim, kalau putar-putar Labuan sampai kereta kilometernya 84 dikatakan musafir apa tidak? Enggak. Dia lurus tuh 82 kilometer. Jangan kalian mutar-mutar Serui sampai habis minyak. Oh, udah sampai nih. Enggak gitu. Jadi jaraknya begitu ya. Itu satu. Yang kedua, ini berhubungan juga nih. Bagaimana kalau seandainya, ya ini dia, wa aqsamul anti minan naiyah. Syarat qasar. Ini dia. Syarat qasar dulu. Apa saja syarat yang membolehkan kita meringkas sholat kita? 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu dia. Ya. Kenapa ada sholat qasar sama sholat jamak? Ada yang bisa kasih komentar? Adik-adik. Kenapa ada sholat qasar sama jamak? Ya. Karena begini, gini. Persoalannya. Zaman Nabi, ada tidak mobil? Masjid ada tidak pinggir pasar seperti sekarang? Kalau sekarang kan mudah tuh sholat. Ya. Sekali pinggir kereta, pinggir mobil, ada masjid. Sekarang hari ini berapa masjid yang di pinggir pasar? Tapi kenapa masih ada qasar dan jamak? Kan itu. Sama dengan klien sedang sakit. Orang yang sedang sakit boleh tidak puasa? Kalian demam, boleh tidak puasa? Boleh. Tapi dia tetap mau puasa, boleh enggak? Boleh. Nengok sakitnya. Kalau seandainya dia puasa meninggal, haram dia puasa tuh. Ya. Kalau seandainya dia puasa, meninggal disebabkan puasanya, haram puasanya. Begitu ya musafir. Boleh tidak orang musafir dia meninggalkan puasa? Boleh. Ya, tak ada masalah. Tapi dia milih puasa. Kenapa ada keringanan seperti ini? Ini dalam Al-Quran, Allah katakan, yuridullah bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan yang mudah bagi hambanya, Allah tak menginginkan yang sulit bagi hambanya. Kenapa ada istilah-istilah ini? Namanya rukhsah. Ya, rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Ya, untuk siapa? Untuk kita. Bolehkah makan daging babi? Daging babi? Babi? Babi boleh makan? Babi boleh makan? Babi boleh makan? Boleh. Babi boleh makan. Yang tak boleh kita makan babi. Nah, anjing boleh makan? Boleh. Siapa bilang tak boleh? Apa hukumnya sholat imamnya peci hitam? Batal. Nama peci hitam. Itu namanya ilmu mantik namanya. Bolehkah makan babi? Bolehkah kita makan babi? Tak boleh. Kapan boleh makan babi? Kalau tak ada dimsum lagi. Kalau mie gacuan udah tak ada lagi. Kalau makanan apapun tak ada lagi. Kira-kira lewat babi. Lewat babi depan kita, apa kata babi? Makan gue dong, kata babi tadi. Kita tahan aja. Sampai kira-kira kalau nggak makan mati kita. Itu namanya rukhsah. Maka ada kaidah fikih ya dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair, ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat membolehkan yang dilarang. Itu dia. Kalau darurat boleh. Bolehkah sholat telanjang? Kapan bolehnya? Kalau udah tak ada yang bisa nutupi lagi. Waktu sholat air banyak air. Ya, air tuh banyak, tapi kain nggak ada. Apapun yang menutup tubuh kita tak ada. Bagaimana sholatnya? Sholat saja. Sholat saja. Kenapa? Nggak ada lagi. Apalagi perempuan. Ya perempuan ini semuanya aurat kecuali wajah dan telapak. Itu dia. Tapi persoalannya itulah namanya darurah. Darurah membolehkan yang dilarang. Makan babi boleh kalau keadaan darurah. Jadi ini namanya rukhsah, keringanan yang Allah kasih. Jadi sholat pun demikian. Jadi bisa. Ya ini namanya masyaqqah. Kesulitan. Maka orang
ya menjamak dan mengqasar salatnya ada dua hal. Yang pertama karena masyaqqah, sulit. Yang kedua karena masafatul qasri, masafah. Karena masa jaraknya itu jauh. Jadi bagi kita ada dua pilihan. Ya, silakan mau mengambil ketentuan menjamak atau mengqasar salat kita, atau pilihan kedua, kita menyempurnakan salat. Jadi kalau seandainya kalian dari sini ke Siantar, udah masuklah waktu rukhsah tuh, waktu musafir, ya, masa musafir itu, perjalanan musafirnya. Tapi masjid di pinggir jalan banyak. Ada dua pilihan sama kita. Kita ambil keringanan yang kasih Allah. Atau yang kedua, kita sholat sempurnakan saja. Asal masuk waktu azan, kalian pinggirkan mobil kalian, kereta kalian, udah sholat. Ada masalah? Tak ada masalah. Itu keringanan. Ya. Masalahnya begini, syarat qasar itu bagaimana? Yang pertama, antakuna sholah rubaiyah minal maktubah. Syarat mengqasar sholat yang pertama, bahwa sholat yang kalian ringkas ini rubaiyah, yang punya 4 rakaat. Sholat apa aja itu? 4 rakaat. Zuhur, asar, isya. Nah, itu dia. Bisakah maghrib diqasar? Tak bisa. Berapa? 1,5? Tak mau dia. Ya, tetap 3. Isya, subuh? Tak bisa. Maka yang diqasar ini sholat yang rubaiyah, 4 rakaat. Zuhur, asar, isya. Nah, itu dia. Yang kedua, qasdu maudhi' muayyan, ya. Tujuan kita, tempat tujuan kita ini kita tahu. Jadi bukan galau-galau bawa kereta ke sana kemari, enggak. Dari sini bismillah, perjalanan kita mau ke Siantar. Itu dia. Dari sini ke Siantar. Bukan mutar-mutar tak jelas, ngabiskan minyak, enggak gitu. Dia harus tentu dia. Yang ketiga, ayyakuna safaruh mubahan, bahwa perjalanan itu hukumnya boleh. Ya, laisa ma'siyah, bukan perjalanan maksiat. Paham? Jadi musafir itu dua. Ada orang musafir karena ibadah, ada orang musafir karena maksiat. Contoh musafir maksiat itu apa contoh? Musafir maksiat. Mau merampok. Nah, mau merampok itu tak boleh, walaupun dia dalam perjalanan. Atau melarikan anak gadis orang. Itu tuh. Sporing. Ya. Hati-hati kalian. Kalau seandainya ayahnya tak setuju, jangan kalian bawa lari anak tuh. Itu kena laknat sama Allah. Itu banyak pertanyaan nih, Bu. Ya, ini banyak anak SMA masih dalam waktu sekolah, orang tuh jatuh cinta. Cinta apa namanya? Cinta monyet. Menurut ilmu percintaan, cinta itu banyak. Di antaranya cinta monyet. Cinta kita sama monyet. Kenapa disebut cinta monyet? Kenapa sebut cinta monyet? Musiman. Kalian tahu monyet? Monyet tahu? Coba kalian kasih monyet benda, itu pasti dipegangnya. 1 harian dipegang itu. Hari kedua dilepasnya itu. Itu monyet. Maka kenapa orang dulu menyebut cinta anak muda ini cinta monyet? Enggak selamanya. Cinta kejap-kejap aja. Tahu cinta kejap? Baru 2 hari jadian, apa kata si perempuan? Bang, nanti kalau kita nikah anak kita berapa ya? Baru kelas 1 SMA. Jadian pun baru 2 hari. Udah nanya kalau kita nikah. Coba. PR agama aja belum siap. Itu dia. Nih, cinta monyet ini tadi. Nih ya. Itu maksiat. Ya. Kalau perjalanan ini mubah, boleh. Fala yadurru idza kana safar makruhan li'annahu la itsma fi. Ya, maka tak ada persoalan apabila perjalanan makruh. Karena tak ada dosa di sananya. Jadi asalkan perjalanan maksiat jangan. Kalau seandainya perjalanan umroh atau haji, ada tidak qasornya? Ada. Kapan? Ketika perjalanan. Karena kalau sudah sampai ke Mekah, tidak ada lagi namanya musafir. Paham ya? Itu hebatnya tuh dalam fikih, dalam bab fikih. Dalam bab fikih gini, dari sini kita ke Siantar. Itu hebatnya Mekah begitu. Di Siantar, 1 hari kita menetap di sana, masih disebut musafir. Paham ya? Artinya, walaupun kita sampai sana, masih tiba-tiba sholat maghrib atau isya, itu masih kategori musafir. Nah, itu dia. Ada batas maksimal kapan kita disebut musafir. Kalau udah 3 hari, sampai 3 hari,
itu masih musafir. Hari keempat disebut mukim. Ya, ada mukim. Ada nanti kalau kita menetap kemudian tinggal di sana lama, namanya mustautin namanya. Nah, itu begitu dia. Tapi beda kalau umroh atau haji. Kalau umroh atau haji, sampai kita ke sana, mau umroh? Umroh mau? Haji? Berapa ongkos 61 naik ke sana ya? Nah, ini ongkos berapa naik 61 berapa sana? Kalau selama perjalanan masuk waktu sholat, boleh tidak qasar? Boleh. Jamak? Boleh. Tapi kalau udah sampai ke sana, masuk waktu sholat namanya adaan. Tunaikan sembahyang tadi, sempurnakan sholatnya. Karena di sana dianggap mukim semua. Kenapa dinamakan demikian? Karena kata ulama fikih menganggap bahwa sebenarnya kampung kita itu di sana. Kampung kita itu di sana, ya. Di Mekah itu kampung kita. Artinya apa? Allah memanggil hambanya. Rata-rata kita itu dipanggil ke sana. Itulah disebut dalam rukun Islam. Mau tidak umroh? Nah, cuman masalahnya kalau mau berangkat sana modalnya banyak. Ya, bukan hanya modal modal uang, tidak, modal ongkos tidak. Ya. Ditambah lagi modal ilmu dan modal kebersihan hati. Jadi Muallim ada mau cerita sedikit. Ini kejadian setahun yang lalu. Ada jamaah umroh dari Belawan. Setahun yang lalu udah mulai berangkat umroh, dibolehkan pemerintah. Ada jamaah umroh dari Belawan, sampai ke sana, Masjidil Haram, ya, sampai masjid, makruh hukumnya kita duduk sebelum kita sholat 2 rakaat. Itu disebut sholat tahiyatul masjid namanya. Ya. Ada tidak amalan menggantikan sholat tahiyatul masjid? Ada. Tawaf 7 kali. Apa bacaan tawafnya? Labbaik Allahumma labbaik la syari innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syari. Nah, itu. Mudah-mudahan Muallim doakan kita semua berangkat umroh ke sana. Ya. Berangkat haji ke sana. Jadi Bu, ada jamaah umroh orang Belawan sampai sana, tawaf dia Bu, menggantikan sholat tahiyatul masjid. 7 kali tawaf, 7 kali nangis. Ditanya kawan sebelah, udahlah kak, akak tak usah nangis. Kita kan dah sampai ke Masjidil Haram. Kenapa kau nangis? Apa kata ibu yang nangis tuh? Mana Ka'bahnya? Tak nampak Ka'bah. Padahal Ka'bah sebelah kiri dia besar, hitam. Itu Ka'bah. Kalau kalian tegak dekat, itu kalian dungak. Saking besarnya itu Ka'bah. Digambar aja tuh nampak kecil. Maka kalian buat perbandingan berapa besar Ka'bah dengan orang sebelah Ka'bah tadi. Begitulah ukuran Ka'bah. Tapi ibu dari Belawan ini tak nampaknya Ka'bah. Ternyata usut punya usut, apa amalnya menjadi penyebab Allah tak kasih dia pandang Ka'bah. Ternyata bertahun-tahun bertetangga, tak tegur sapa sama tetangga. Hati-hati kalian yang hari ini SKT-an tak bicara sama orang. Bertahun-tahun tak tegur sapa. Asal lewat tetangganya, dia tak mau lihat wajah tetangga, paling muka. Di Belawan dia suka palingkan wajahnya melihat tetangga. Ketika dia di Ka'bah, dekat Ka'bah, tak Allah izinkan melihat Ka'bah. Ngeri apa ngeri? Maka kalian kalau mau ke sana, itulah kenapa orang dulu ada namanya tepung tawar haji, tepung tawar umroh. Ini jangan bilang bid'ah dulu. Karena ada alasan kenapa di Indonesia khususnya dibuat itu, Bu. Supaya apa? Diundang sanak saudara, diundang keluarga, diundang kawan, diundang tetangga. Ngapain diundang nih, Bu? Bukan mau menganggarkan kita nih mau berangkat haji atau umroh, tidak. Tapi minta maaf. Karena hari ini kita tak tahu mana bahasa kita yang menyakiti hati orang. Kira-kira ada nggak hati kita pernah sakit oleh ucapan orang? Caranya bagaimana? Maafkan. Ini bulan Syawal ya. Jadi bulan Syawal itu bulan halal bihalal. Udah kalian saling memaafkan? Udah. Tapi diambil yang cewek kalian, maafkan? Nggak apa-apa? Cari yang lain banyak kan? Perempuan bukan satu aja kan? Bukan cantik kali kan? Diambil yang cowok kalian kan? Buang aja orang nih, itu saya pilih. Jadi Syawal ini maafkan, itu dimaafkan. Baik tidak Allah? Baik. Jadi hati-hati. Kalian mau berangkat umrah, berangkat haji, bersih dulu sini, baru berangkat ke sana. Orang yang haji umrah itu disebut mukim. Orang yang haji dan umrah
disebut mukim. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Ada guru mualim namanya Ustadz Jamaluddin LCMA. Itu waktu mualim di Akis Muali. Waktu beliau di Al-Azhar menimba ilmu di Al-Azhar. Ya, di Mesir. Mesir, tahu Mesir? Serui terus saja. Nah, Mesir. Ya. Nah. Jadi di Al-Azhar sana ada dulu mahasiswa Al-Azhar itu boleh ngambil haji, bawa orang haji, namanya mutawib. Mutawib itu petugas yang membawa orang tawaf. Jadi kalau ada nenek-nenek tak bisa tawaf, itu nenek itu bisa dibawa tuh, dimasukkan kursi roda, dibapain, dorong. Nah, kalau ada yang bangsa digendong kalau kuat. Nah, sekarang kursi roda diangkat tuh, itu namanya mutawib. Orang yang bawa orang tawaf itu dibayar. Ya. Ini yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni, membawa haji maknya digendong. Nah, jadi Uwais Al-Qarni itu termasuk di antara anak yang sangat soleh. Saking solehnya ini anak, bahkan Rasulullah sebelum meninggal apa kata Nabi? Hai Umar, hai Abu Bakar, nanti kalau kau jumpa ada seorang laki-laki namanya Uwais Al-Qarni, tandanya ada supak di tangan kanannya. Tahu supak? Ada panunya besar, putih. Maka kau minta doa sama dia. Karena doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan Uwais Al-Qarni? Sayang sama emak. Patuh sama emak. Ya, apa patuh kali. Sampai emaknya Uwais Al-Qarni bilang apa? Nak, emak mau berangkat haji. Kan itu. Kan itu asal muasal sebenarnya di antaranya. Uwais Al-Qarni kaya atau tidak? Miskin. Kerjanya apa? Mengangon kambing. Apakah Uwais Al-Qarni pernah bilang tidak sama maknya? Tak pernah, selalu bilang iya. Cobalah, udahlah miskin, minta nih haji. Kalau kita kan tidak. Kalau kita susah, ngomong mak kita tiba-tiba. Nah, mak ingin kali naik haji. Apa yang kita buat? Kita pegang kening mak kita dulu. Demam makku nih, tong nginggo. Gitu. Alamak, mak meminta naik haji, mak. Kita nih makan pun payah, mak. Utang bank mekar pun belum lunas lagi, mak. Minta nih haji pula. Kalian ada mak kalian utang bank mekar? ada dari sana rupa suara. Belum bayar, jangan tak dibayar. Ya, bayar itu utang tuh. Bahaya tuh. Nah. Alamak, mak, gitu kita. Kalau Uwais Al-Qarni tidak. Iya, mak, gitu. Dia bilang iya. Akhirnya apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Dia beli anak lembu yang baru lahir, bayi lembu tuh, anak lembu. Dia rawat, dia gendong di belakang, naik gunung, turun bukit. Sampai lembu tadi agak besar, akhirnya badan Uwais Al-Qarni pun berotot macam mualim, kira-kira gitulah. Ya. Nah, ini karena tutup baju aja nih. Ya. Apa gunanya Uwais Al-Qarni menggendong lembu dari baru lahir sampai besar? Supaya bisa gendong emaknya. Apa kata Uwais Al-Qarni? Mak, tahun depan kita berangkat haji, mak. Apa kata emaknya? Ada duit kita, nak. Coba. Ini mak apa namanya nih? Udah dia yang minta, dia pula yang nanya. Ya, tapi Uwais Al-Qarni tak pernah melawan maknya. Udah, mak. Apa perjalanan kita, nak? Karena orang dulu kalau naik haji, naik unta, naik kuda. Banyak naik unta yang lebih tahan. Apa unta kita, nak? Sampai kita bisa sampai Masjidil Haram. Apa kata Uwais Al-Qarni? Mak, ini unta, mak. Nanti awak gendong. Digendong. Orang naik unta berangkat haji, Uwais Al-Qarni naik badannya. Emaknya digendong. Jauh. Sampai pertengahan jalan di padang pasir, apa yang terjadi? Jantung maknya berhenti. Ya, jantung maknya berhenti. Nangis dia, periksa nadi maknya. Tak ada. Dia mohon kepada Allah, ya Allah, jangan kau cabut nyawa mak hamba dulu ya Allah. Ternyata maknya pingsan. Dehidrasi. Jantungnya itu tak bisa diperiksa. Orang dulu minim alat medis itu. Disangka Uwais Al-Qarni maknya meninggal karena dehidrasi, panas macam sekarang lah panas. Ya. Akhirnya mohon kepada Allah, siuman maknya, digendong lagi. Sampailah pintu Ka'bah, sampai pintu Masjidil Haram, napan Ka'bah. Maknya pun pingsan. Dia berdoa, ya Allah, jangan kau cabut nyawa mak hamba sampai selesai mengerjakan ibadah haji. Dia bawa tawaf maknya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Waktu itu Rasulullah sedang perang. Padahal Uwais Al-Qarni, dia berangkat haji ingin berjumpa dengan Rasulullah.
Karena dia mau bawa emak jumpa Rasulullah. Begitulah ketaatan dia, sayang sama emaknya. Tapi Rasul waktu itu nggak ada di Mekah. Rasul ya keluar. Rasul tak ada di Madinah waktu itu. Rasulullah tak di Madinah. Rasulullah sedang keluar. Akhirnya apa? Jibril nyampaikan salam ke Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ada kekasih Allah. Ada umatmu, wahai Muhammad, yang sangat disayang Allah. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Apa amalnya? Taat kepada emak. Maka kita yang laki-laki, ya, itu patuhi sampai mati. Nah, kalau perempuan, kalian kalau udah nikah, surga kalian di mana? Suami. Kalian kalau udah nikah, surga kalian di mana? Tetap emak. Ya. Maka kata Nabi apa? Ibumu, ibu 3, ayah 1, ibu. Hah? Gitu ya. Gitu hitungnya kan? Ibumu, ayahmu. Ibu 3, ayah 1. Ah, udah. Nabi bilang kan, ya udah usah dilawan. Apa lagi? Ya. Itu persoalannya ya. Kemudian jangan ada ya tahajur. Yang keempat, adik-adik yang dirahmati Allah, kaunus safar li ghardin sahih, ya, bahwa keadaan musafirnya ya tujuannya benar, ketijarah, ya, seperti orang yang berdagang, musafir juga tuh. Nah, itu diantaranya. Kemudian kaunu safari marhalatain, keadaan musafirnya dua marhalah atau sebanyak 82 km. Nah, itu dia. Pertanyaan berikutnya, masuklah ke inti. Bagaimana tata cara sholat? Nah, itu dia. Bagaimana tata cara sholat jamak dan qashar? Jadi begini, adik-adik sekalian rahmati Allah. Ada jamak saja, ada qashar saja, ada jamak sekaligus qashar. Paham ya? Ada jamak saja, ada qashar saja, ada jamak sekaligus qashar. Jamak saja bagaimana mualim? Menggabung sholat jamak terbagi dua. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim menggabung dua sholat pada awal waktu sholat yang pertama. Contoh, menggabung sholat zuhur dan asar. Dikerjakan pada waktu zuhur. Kerjakan dulu zuhurnya 4 rakaat. Salam. Yang kedua, kerjakan asarnya pada waktu zuhur. Jamak takdim haruslah mengerjakan sholat zuhur dulu, baru asar. Begitu dia. Yang kedua, jamak takhir. Artinya apa? Menggabung sholat pada waktu yang terakhir. Waktu yang kedua. Contoh, kita ini dalam perjalanan, waktu zuhur sudah masuk. Syaratnya bagaimana? Ya Allah, itu harus terlintas dalam hati kita. Ya Allah, bukan hamba tak mau sholat zuhur, tapi hamba akan menjamak sholat zuhur hamba, ya Allah. Nah, itu dia. Menjamak sholat zuhur hamba, ya Allah. Nah, sampailah waktu asar di perjalanan. Pinggirkan mobil kita, pinggirkan kendaraan kita. Masuk masjid. Kerjakan yang mana dulu? Asar dulu atau zuhur dulu? Jamak takhir, kata Buya Yahya, bebas. Nah, itu dia. Ada sebagian menganggap kerjakan asar dulu, baru zuhurnya. Karena jamak takdim, takhir dia. Tapi kata Buya Yahya, yang keliru itu, kata beliau. Maka sebenarnya bebas, mau ngerjakan zuhur dulu sah-sah saja, mau kerjakan asar dulu sah-sah saja. Ya, itu sama tuh ya. Kalau asar dulu kita kerjakan, nggak ada masalah. Ya, zuhur dulu pun kita kerjakan, tak ada masalah. Asar dulu 4 rakaat baru salam. Kemudian ya zuhur baru salam 4 rakaat. Itu namanya jamak. Ada qashar saja. Qashar itu apa? Menjadikan 4 rakaat jadi 2. Zuhur, pas waktu zuhur kalian masuk ke masjid, sholat 2 rakaat zuhur. Ya, niatnya bagaimana? Niat pokoknya terlintas saja, itu udah niat lah tuh. Ya, lintas saja, niatlah tuh. Asal pas qashar ta'arud ta'yinnya. Ya, maunya kita apa? Udah sholat. Tak ada persoalan. Ya, yang penting kerjakan tuh sholat 2 rakaat. Masuk asar nanti jalan. Nah, tapi banyak yang dilakukan orang menjamak dan mengqashar sekaligus. Ya, ketika masuk waktu zuhur dan ya waktu zuhur dia masuk ke masjid, niatnya apa? Menggabung waktu asar dan zuhur bersamaan. Kemudian dia ringkas, dia pendekkan 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ya, yang zuhur jadi 2 rakaat,
kemudian digabung dengan asar, tapi tetap pelaksanaannya dengan salam masing-masing. Dengan salam masing-masing. Qasar, zuhur, jamak qasar satu salam, kemudian disambung salam yang lain. Itu yang disebut di dalam kitab. Jadi begitu mudah caranya. Hanya saja nanti persoalan-persoalannya nanti itu persoalan ada yang nanti menganggap tidak seperti itu. Itu sebenarnya kita kaji itu yang muktabar, yang biasa dilakukan ulama, itu saja. Maka ikutlah apa yang biasa dilakukan ulama. Ya, silakan. Niat persubten. Ya, niatnya apa? Niat kalau di jamak bagaimana niatnya? Nah, itu. Usolli ya, fardhu zuhri. Ini kalau zuhur nih. Kalau zuhur kita gabung dengan asar, ya. Usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri. Nah, itu dia. Aku sholat zuhur padu zuhur yang digabung dengan sholat asar. Nah, itu dia. Nanti begitu juga pada sholat yang lain. Hanya saja bunyinya. Kalau sulit untuk menghafal ini, yang penting terlintas dalam hati. Ya Allah, hamba menjamak sholat zuhur dan asar. Sudah. Ya. Kalau dia qasar nanti, qasran lillahi ta'ala. Kalau dia jamak, jam'an lillahi ta'ala. Itu kalau seandainya kita lapaskan. Tapi yang mudahnya dalam mazhab Syafi'i, niat itu qasdus syai' muqnarinan bil amal. Maksud akan mengerjakan amal perbuatan sesuatu yang diiringi dengan perbuatan itu. Terlintas saja dalam hati. Kalian mengerjakan qasar jamak itu, udah niat lah itu. Bahkan di mazhab yang lain, contoh Abu Hanifah, lebih mudah lagi. Ya, itu lebih mudah lagi persoalan niatnya. Nah, jadi mudah. Ini bagi kita yang nanti melaksanakan sholat. Tapi kalau kalian nanti merasa lebih nyaman pula aku sempurnakan sholat, nanti sholat saja tidak ada masalah. Ya, sholat biasa tanpa menjamak dan mengqasar. Gitu dia. Mudah-mudahan ya apa yang disampaikan ini mengundang rahmat Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu panas pun ya, luar biasa panas nih. Mudah-mudahan setiap tetes keringat kita nih menjadi amal ibadah dianggap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah terima puasa Ramadan kita. Allah terima salat kita. Terutama mudah-mudahan Allah perbaiki hubungan kita kepada orang lain, terutama hubungan keluarga, hubungan kita dengan orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mualim tutup dengan doa, kira-kira ada pertanyaan silakan. Yang laki-laki boleh bertanya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Nabi yang laki-laki, yang perempuan. Kira-kira ada yang mau ingin ditanyakan? Masalah sholat atau di yang lain sholat pun boleh. Perkara masalah sholat tadi, terus jamak. Ada? Ayo, angkat tangan ya. Ada yang perempuan, Kak? Yang belakang? Itu. Oh ya. Situ aja. Kata ibu ke depan aja. Meski Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Khairul Abdi dari kelas 11-5. Mohon izin Ustadz untuk bertanya. Tadi kan Ustadz menjelaskan juga tentang menjamak ketika hendak berpergian, menjamak sholat ketika hendak berpergian gitu kan. Jadi ketika hendak menjamak sholat, apakah kita boleh terlebih dahulu mengerjakan sholat sunnahnya, qabliyah dan? Iya. Mungkin sekian pertanyaan saya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz mau langsung jawab apa kumpul dulu? Kumpul dulu. Yang lain? Ada, Kak? Yang perempuannya? Ayo. Tayyin Ustaz. Ya. Kalau menjam dan mengqasar pas hari Jumat, apakah ada rukhsah tidak ikut sholat Jumat? Itu satu. Yang kedua, kalau seandainya kan gini, misalnya kejadiannya maghrib dan isya, ternyata ditilik-tilik kita mau jamak takhir, rencana kan gitu. Rupanya jamak takhir udah sampai ke kampung kita. Nah, itu gimana hukumnya? Tayyin. Ada lagi pertanyaannya? Ya, yang perempuan ini. Itu ada Pak. Ayo kemari, Kak. Mari.
Kemari, Cot. Ini, enggak, ini biar dengar dari kamera, bukan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Cut Saralisa dari kelas 11 2A. Izin bertanya Ustadz, kalau ada seseorang yang sudah meninggalkan sholat bertahun-tahun, terus dia melaksanakan sholat taubat nih, apakah dia harus mengganti sholatnya, sholat yang dia tinggalin selama dia udah bertaubat? Sekian, terima kasih Ustadz. Sudah? Ayo. Ada lagi? Tiga dulu. Pertanyaan dari Hairul Hadi ya? Iya, Hairul. Hairul Abdi. Ini pertanyaan bagus, Bu. Kalaulah seandainya mau udah kerjakan jamak atau qashar, tiba-tiba teringin pula dia mau mengerjakan sholat sunnah, qobliyah atau ba'diyah. Apa itu qobliyah atau ba'diyah? Itu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Kalau diambil dari pemahaman ini sampai sini, silakan mau buat. Kenapa ada aturan mengqashar sholat, menjamak sholat? Ini sebenarnya aturan yang dibuat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tasyrik namanya. Yang untuk Nabi Muhammad SAW untuk menyelesaikan yang wajib itu, supaya tidak ada anggapan sholat itu boleh ditinggalkan, kan gitu? Ya. Supaya tidak ada anggapan sholat itu boleh tinggalkan dalam keadaan apapun. Ya. Maka dibuat jamak dan qashar. Kalau dalam perjalanan, maka judulnya apa? Sholat musafir, sholat orang yang bepergian. Nah gitu dia. Beda dengan sholat orang yang sakit. Apakah orang yang sakit boleh mengqashar sholatnya? Sakit? Ya, tak boleh juga. Nah itu dia. Nah, nanti beda dengan persoalan, ada dalam hadis, Nabi pernah menjamak sholat dalam keadaan turun hujan lebat. Nah itu ada persoalan tadi. Apakah boleh, Mualim, kami kerjakan sholat sunnah? Tidak masalah. Ya, kalau mau mengerjakan sholat sunnah. Tapi idealnya orang melaksanakan sholat qashar dan jamak itu dalam keadaan masyaqqah. Boro-boro mau mengerjakan sempurna, kan gitu. Boro-boro mau mengerjakan yang sunnah, yang wajib saja pun ya dikasih keringanan seperti itu. Nah, tapi kalau yang mau mengerjakan silakan, kan gitu. Maka pilihan kan dua tadi. Ketika kita dalam keadaan musafir, apakah menjamak qashar atau ada pilihan untuk tidak menjamak dan qashar? Kan dua pilihan. Kalian kerjakan jamak qashar atau kalian sempurnakan sholat. Bagi kita yang menyempurnakan sholat, jawabannya Hairul Abdi, kerjakan sunnahnya. Kalau mau mengerjakan sunnahnya. Nah, kalau sekarang ya sunnah silakan, mau 4-4, mau 2-2. Nah, tak ada masalah. Ya, hanya saja nanti banyak orang yang nanti sambungan pertanyaan yang adinda perempuan tadi, ya, persoalan sholat yang luput nanti begitu jawab. Pertanyaan kedua dari Pak Guru kita, ya, bagaimana kalau seandainya musafirnya hari Jumat, kan gitu. Ini apakah boleh dia tinggalkan sholat Jumatnya? Ya, seperti itu. Ini berlaku bagi orang yang dia musafir sebelum tulu'il fajri, sebelum terbit matahari. Nah, itu dia syaratnya. Kenapa ada judul sebelum terbit matahari? Karena masa Rasulullah dan bahkan jauh sebelum masa Rasulullah, orang kalau bepergian itu tidak siang. Ya, bahkan ketika malam sudah mulai bergerak. Kenapa? Karena dalam perjalanan itu masih dalam keadaan yang tidak panas. Nah, dalam keadaan ini bolehlah seorang itu untuk tidak kerjakan sholat Jumat. Itu sama dengan ada bagian fikihnya seperti ini. Ketika sholat Id jatuh pada hari Jumat, bolehkah tidak kerjakan sholat Jumat? Boleh. Tetapi ilat hukumnya sekarang sudah tidak memadai. Kenapa? Karena bicara ilat itu sebab hukum. Al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Hukum itu berjalan berdasarkan ilat hukum. Ada ilatnya, ada hukumnya. Tidak ada ilat hukumnya, maka tidak ada hukum. Contoh, masa Rasulullah. Jadi ada beberapa sahabat Nabi itu tidak mengerjakan sholat Jumat. Ya, kenapa? Karena pada waktu itu jatuh juga pada sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Karena orang mengerjakan sholat Id di pagi hari.
kemudian setelah sholat mereka pulang ke rumah. Itu kampung jauh dan masjid, ada masjid Jami namanya. Waktu itu Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Kalau seandainya sahabat Nabi, dia balik kembali menuju Madinah, itu sudah habis sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu dikerjakan berjamaah. Itu persoalannya. Maka dibolehkan oleh baginda Rasulullah untuk berapa orang sahabat Nabi yang jauh rumahnya, boleh meninggalkan sholat Jumat, ya, tetapi tetap mereka wajib sholat zuhur. Bagi kita yang musafir, bolehkah untuk tidak mengerjakan sholat Jumat? Boleh. Sebab hukumnya ilatnya adalah musafir. Tapi pilihan, apakah kita pakai musafirnya? Maka perdebatan masalah musafir itu dua. Karena masafatul qasri, karena memang harus kita ambil keadaan musafir karena jarak tersebut jarak 82 km, jarak musafir, atau karena masyakohnya, karena sulitnya, kan itu persoalan. Kalau sekarang sulit tidak untuk mencari masjid? Tidak. Tergantung daerah. Tergantung daerah. Kalau sekarang pada umumnya tidak sulit mencari masjid, maka tidak diambil orang musafirnya. Itu dia kajiannya. Maka orang akan kerjakan sholat Jumat walaupun dalam keadaan jarak musafir. Gitu dia. Ya. Kemudian mentakhir sholat jamak takhir. Kira-kira kita mau menjamak sholat takhir tadi antara maghrib dengan isya. Ternyata di isya sudah sampai ke tujuan. Kira-kira kerjakan apa tidak? Wajib kerjakan menjamak takhir tadi, walaupun sudah sampai. Kenapa? Karena pada prinsipnya kita masih dikatakan musafir hingga 3 hari lewat di tempat tujuan kita. Nah, silakan Pak. Kembali ke rumah. Kembali ke rumah. Jadi jarak perjalanan kita musafir ini jarak perjalanan dari pangkal sampai ke tempat tujuan. Gitu dia. Kalau sudah balik disebut mukim. Itu dia. Kira-kira mau kita jamak takdim nih, jamak takhir menuju pulang. Kerjakan tak apa-apa, tak ada masalah. Hanya saja untuk menjaga-jaga, ada sebagian orang mengerjakan sholat maghribnya sendirian, isanya sendirian. Kalau seandainya sangkaan kuat kita, waktu isya kita sudah berada di rumah. Itu cara amannya. Maka orang sangat sedikit sekali mengambil sebab musafir ini. Ya, kenapa? Kalau seandainya dia tidak merasa sulit, dia kerjakan sholat secara sempurna, tidak ambil musafir. Kalau mu'alim pribadi, mu'alim jarang menjamak sholat, jarang mengqashar sholat. Ya, karena kalau udah masuk waktu sholat, ya sholat. Bahkan di dalam bus pun bisa nggak sholat? Bisa. Maka ada orang yang hati-hati, apalagi dalam mazhab Syafi'i, ihtiyatnya kuat, hati-hatinya kuat, supaya jangan terhutang sholatnya. Dia kerjakan sholatnya itu di dalam busnya. Itu dia. Tadi ada yang tidak bertanya begini, mu'alim, saya mau menjamak takhir sholat, menggabungkan sholat maghrib dan isya. Pas sampai waktu masuk isya, haid pula. Kira-kira terutang tidak sholat maghrib tadi? Terutang apa enggak? Terutang. Caranya bagaimana? Dikodo sholatnya. Sama dengan kalian gini. Kalian sedang haid nih. Ya, sedang haid. Kemudian pas waktu asar bersih. Pertanyaannya, zuhur tadi kalian kodo atau tidak? Untuk kehati-hatian dikodo. Itu dia istilahnya. Sama dengan pertanyaan Pak Guru kita tadi, ya. Dia masih dalam musafir tidak? Masih. Kan gitu. Tapi secara umum yang disebut musafir itu sampai ke tujuan. Ketika dia mau balik, itu namanya mau mukim namanya. Mau mukim. Sampai ke rumah, ternyata niat jamak takhir tadi sudah masuk ke lokasi kita pulang. Itu tetap bisa dikerjakan jamak takhirnya. Kenapa? Karena di awal sudah kita pasang niat, ya Allah, hamba mau mengerjakan sholat jamak. Itulah kenapa. Ini harus diingat ya. Ketika masuk waktu azan, sementara kita baru berniat sholat qashar atau jamak, pertama kita pasang dulu niat dalam hati, ya Allah, bukan hamba tak mau mengerjakan sholat secara adaan, tapi hamba akan melaksanakan jamak dan qashar sholat. Itu dulu pasang. Sampai ke masjid yang kita jumpa, baru kita tunaikan apa yang kita hajatkan di awal dia. Gitu. Sama dengan pertanyaan Pak Guru kita tadi, beliau mau menjamak takhir sholat. Sementara niat itu dipasang ketika dalam keadaan mau menuju pulang.
Apakah sampai rumah kerjakan? Kerjakan, tak ada masalah. Cuman bagi kita sekarang, yang kira-kira kesulitan itu udah tidak ada lagi. Kalau sekarang udah kurang kesulitan tadi. Karena udah masyakohnya berkurang, maka silakan mau pinggirkan mobil, sholat, silakan, tak ada masalah. Ya. Pertanyaan tadi yang, siapa nama Dinda tadi? Cut. Ya. Pertanyaannya, ketika ada orang bertahun-tahun tak sholat, hati-hati. Kalian kalau cari suami, cari sholat, jangan cari ganteng aja kalian. Ya, karena ganteng itu hangus dibakar api neraka. Yang tak hangus itu apa? Orang sholat. Orang sholat nggak hangus. Ya, orang sholat tak hangus dia. Kalian gitu juga, kalau cari istri, cari sholat. Ya, jangan cari tak sholat. Tiba-tiba tobat. Ya, bagaimana hutang sholatnya? Gitu kan? Dalam kitab Irsyadul Ibad, ada amalan yang fadilahnya begini. Cuman hadis ini belum boleh melihat apakah hadisnya sahih, hasan atau dhaif. Ada amalan yang bisa menjadi kafarat terhadap solat kita yang udah kita lewatkan, baik secara sengaja atau tidak. Ya, di akhir Ramadan, Jumat akhir Ramadan, ya, hari Jumat yang keempat, yang hari akhir Ramadan, ada solat kafarat itu. Solat kafarat terhadap ya solat yang kita tinggalkan. Itu kalau kita kerjakan 2 rakaat itu dia. Kalau kita kerjakan itu menghapuskan dosa-dosa kita meninggalkan sholat. Cuman ini perselisihan ulama. Makanya dalam mazhab Syafi'i tetap kajiannya mengkodo sholat. Bagaimana mengkodo sholatnya? Kita kan tak tahu lagi sholat mana yang kita tinggalkan. Maka masuk kaidah al-yakinu la yuzalu bisyaki. Yakin itu tidak menghilangkan keraguan. Yakinkan saja apa sholat yang kita tinggalkan. Dah. Bolehkah kita mengkodo sholat subuh waktu zuhur? Boleh. Tak mesti mengkodo zuhur pada waktu zuhur. Tak mesti. Tidak mesti mengkodo subuh pada waktu subuh. Tidak harus. Ya, jadi boleh kerjakan pada waktu yang lain. Itu disebut kodo namanya. Ya, jadi begitu. Ya, Dinda ya. Ada lagi pertanyaan? Ada yang laki-laki ada pertanyaan lagi? Ya, yang laki-laki. Silakan. Itu Pak. Silakan. Pak Rojar sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu mohon izin Ustadz, boleh pertanyaannya di luar sholat jamak sama qasar? Asal jangan luar angkasa aja lah ya. Silakan. Oke, yang mau saya tanyakan ini Ustadz, tentang sholat tahajud. Iya. Itu sholat tahajud itu apakah mesti tidur dulu baru dikerjakan atau nggak mesti tidur dulu bisa dikerjakan? Iya. Karena dulu saya ada pelajarin dari seorang ustadz gitu, katanya itu dari kata hajat, yaitu artinya tidur lalu bangkit lagi. Makanya harus tidur dulu baru bisa sholat tahajud. Itu kebenaran itu gimana Ustadz? Iya. Sama kalau yang boleh Ustadz, kalau misalnya setelah sholat isya itu kita udah sholat witir, boleh nggak kita sholat tahajud lagi? Iya. Itu pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Fairuza. Ayo, satu lagi. Ada lagi? Itu Pak. Sini Kak, sini. Perempuan kan? Enggak itu. Sebelahnya ada. Sebelahnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sini ingin bertanya Ustadz, gimana kalau satu keluarga itu orang tua dan ayahnya tidak sholat, tapi cuma anak yang sholat, anak itu mendoakan orang tua. Apakah doa itu bisa menyelamatkan orang tua yang di akhirat nanti? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5. Terakhir. Nambahi? Oh, mau nambahi, silakan. Terus katanya Pak Ustadz, kalau sholat tahajud itu nggak boleh dibangunin juga ya? Udah itu aja sih. Menambahi pertanyaan Fairujar Ustaz. Bahwa tadi kan apakah sholat tahajud itu harus tidur dulu, dan tambahan dari 5, apakah sholat tahajud itu orang yang tidur tidak boleh dibangunin melainkan bangun sendiri. Nah gitu Ustaz. Atau tambahan yang lain, bolehkah sholat tahajud dibanguni cowok? Sopaten kali kan? Pernah kalian dibanguni? Oh, kasihan kali yang jomblo nih ya. Nah, satu-satu.
Udah. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan lain ya? Pertama tahajud. Ini tilap ulama, ya. Ini persoalan hadisnya antara Abu Bakar dengan Umar. Abu Bakar dengan Umar, ya. Umar itu dia sholat tahajudnya tidak tidur. Karena Umar termasuk orang yang punya penyakit insomnia, susah tidur. Maka Umar punya amalan kalau ketika jadi khalifah, Umar itu suka ronda. Itulah ya sejarahnya. Umar bin Khattab pernah mendengar seorang ibu-ibu ketika dekat tengah-tengah malam, dia masak, yang dimasak apa? Batu, ya. Didengar Umar pelan-pelan. Itu dia. Maka Umar biasanya dia sholat, Umar itu dia tahajudnya tidak tidur, Umar, karena memang susah tidur. Nah, kemudian memang Umar itu biasa jaga matanya, tuh Umar. Abu Bakar pun begitu. Ya, cuman Abu Bakar ini, ya kalau segi ibadah sama-sama kuat. Tapi Abu Bakar dia tidur tuh, Abu Bakar. Nah, dari sini nanti muncul, ya ini apa namanya, embrio perbedaan pendapatnya. Akhirnya ada ulama mengatakan bahwa wajib tidur dulu, kan gitu. Nah, baru bangun. Ada yang mengatakan tak wajib tidur dulu, mau dia bangun pun bangun, silakan gitu. Nah, jadi di situ Pairus, ya persoalannya. Nah, kalau kita ambil yang mana? Yang berdasarkan ketahanan kita sebenarnya. Yang lebih memudahkan kita yang mana? Kan gitu. Ada orang yang kalau tidur mati. Tahu tidur mati? Nah, kalau tak dibangunkan subuh sama ayah ini tak akan bangun itu. Karena beda orang, beda tarafnya tuh. Maka berdasarkan kemampuan orang masing-masing. Nah, tapi kalau sekarang sunnahnya mana? Ini baiknya mana? Yang baiknya memang tidur dulu baru bangun. Nah, itu tuh. Baiknya tidur dulu baru bangun. Kenapa? Karena sekarang udah ada ini. Apa nih? Alarm. Nah, itu dia mudahnya. Ya. Jadi tak ada persoalan. Ini kadang kita ributkan masalah tahajud. Kadang sholat tahajud pun tidak. Ributnya kencang, tahajudnya nggak kencang. Nah, gitu. Nah, kemudian masalah pertanyaan yang bagus tadi itu. Sholat witir, ya Bu ya. Kata Nabi jangan jadikan ada 2 witir satu malam. Nah, maka ibu-ibu kadang setelah sholat tarawih Ramadan, mereka tidak sholat witir. Kenapa? Karena nanti malam mereka habis sholat tahajud, mereka tutup dengan sholat witir. Ini tidak ada masalah, tak ada persoalan. Jadi bagaimana kalau ibu-ibu ini sholat witir juga setelah tarawih? Ya, apakah nanti malam tidak sholat tahajud? Tetap sholat tahajud. Cuman pesan Nabi tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, karena witir itu sebenarnya penutup malam dia. Nah, itu dia. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Is. Apa tadi Pak Is pertanyaannya? Mengenai orang tak sholat, didoakan, ada mak ayah yang tak pernah sholat. Didoakan anaknya, apakah doa ini dapat menyelamatkan ayah maknya? Kok susah-susah? Mak ayahnya tak beriman kepada Allah. Tak, ya, yang Islam cuma anaknya, itu pun mu'alaf. Bolehkah anak yang Islam mendoakan mak ayahnya? Boleh kalau cerita doakan. Tapi apakah dapat melepaskan? Nah, itu persoalannya. Dapat melepaskan azab. Ya. Rasulullah itu kan begitu. Ya, bahkan turun ayat Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu berdakwah, tapi hidayah tetap haknya Allah. Contoh siapa? Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW, yang memang tak ikut masuk Islam pada waktu itu. Itu persoalan. Bagaimana kalau seandainya doa anak yang soleh ini dapatkah menjadi penyebab ayah maknya masuk surga? Kan gitu. Ini hak prerogatif Allah, hak Allah ini. Tapi anak yang baik, yang tak pernah berhenti mendoakan mak ayahnya. Walaupun maknya tak sholat, ayah tidak sholat. Ya, karena hubungan batin anak tadi besar. Nah, mudah-mudahan harapan kita, kalau kita doakan mak ayah kita walaupun tak sholat, ya tetap disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan doakan, ya, dengan kita berharap kepada Allah supaya masuk surganya Allah. Nah, itu anak yang baik kesannya. Kemudian dari siapa tadi? Delima menambahkan, bolehkah tahajud dibangun nih? Atau lebih itu dibangun nih bebas? Apalagi dibangunkan pacar, boleh tidak? Assalamualaikum dek, tahajud yuk. Mualim pernah ditanya, Mualim bolehkah sholat berjamaah online?
Semalam pernah tanya tuh. Video call. Assalamualaikum dek, udah sholat belum bang? Sholat yuk, diletakkan HP tadi. Dek bisa dek iqamah, tak hafal bang, abang aja iqamah ya. Allahu Akbar. Aduh. Sawu supubakum dek, luruskan sab dek. Tengok muka dek. Oh. Dek, betul itu lekong adik nampak rambut, nampak bang, nampak. Oh. Ya Allah, lebay. Meninggal aja begini, meninggal aja bang. Aduh. Ini jangan dibuat ya, jangan dibuat. Ya, yang namanya berjamaah itu satu majelis, satu tempat. Apa pula online pula berjamaah? Ini macam-macam aja anak sekarang. Apakah tak boleh dibangunkan? Boleh. Mak kita boleh bangunkan. Nak bangun nak tahajud, bangun. Tapi yang bangunkan bukan ayah kita, bukan mak kita, bukan adik kita, bukan mahram kita. Yang bangunkan cowok. Boleh tidak? Boleh juga. Tak ada masalah. Ya. Cowok kita yang bangunkan, tapi pakai HP, teleponnya. Ya. Itu boleh atau tidak? Kalau hanya bangunkan boleh. Tapi kalau habis tahajud sleep call dia, habis pahala tahajud tuh. Ya macam-macam. Bang, tunggu bang, kawan ni adik tidur gitu. Oh ya Allah. Dibawa mereng HP tadi sleep call. Apa kata cowoknya? Oh dek katanya. Baru tahulah dek, semenjak kita sleep call ni lah, barulah bang tahu lubang hidung adik besar betul rupanya. Ini jangan. Ya. Udahlah, begitu aja lah. Ya. Mudah-mudahan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagi pertanyaan sebelum kita sholat asar nih? Ada pertanyaan? Iya. Ya, Bu. Apa hukumnya dibangunkan beda agama? Diingatkan. Gini. Ada dua kondisi. Kondisi pertama, boleh kalau itu perempuan sama perempuan. Hanya kawan. Kalian kan negeri ini kan ada yang juga yang beda agama. Kawan sama kawan. Kebetulan malam itu dia tak tidur. Kenapa? Baru putus, tak tidur 2 hari 2 malam. Tengoknya jam, oh ini kawanku ini sholat tahajud, dibangunkan ya boleh? Boleh. Tapi maaf, beribu maaf, jangan kalian punya hubungan dengan yang tak seakidah. Ya. Dah. Dengar lu. Ayatnya apa mualim? Dengar ayat Al-Quran. Walau a'jabatkum kata Allah. Walaupun pasangan kalian yang tak seakidah itu membuat kalian takjub. Walau ganteng cemanapun. Walau cantik cemanapun. Walau luar biasa cemanapun. Kalau tak seakidah jangan coba-coba. Paham? Iya kan? Jangan buat tuh. Ya. Yang se-Islam aja pun payah membina, apalagi tak seakidah. Putus, tinggalkan aja. Tinggalkan. Ya. Dah. Insya Allah nanti akan datanglah kita sambung tuh. Mudah-mudahan lah dapat berkah dari Allah. Amin ya rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا مولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم